ketika musim kemarau, yang dimana kita waktu itu menyarankan per liternya 5 liter per pohonnya, nanti disiram 5 liter karena usianya baru 1 tahun waktu itu. Tapi ketika usianya udah hampir 2 tahun, maka yang kami sarankan per pohonnya nanti adalah disiram sebanyak sekitar 15 liter. Ada di sini. Itu jika kita lihat, itu meskipun musim kemarau, itu ada air yang mengalir. Ada sumber air yang menetes terus. Meskipun kecil tapi dia menetes terus dan tidak berhenti meskipun saat kemarau. Yang kemudian beliau berinisiatif untuk membuat bendungan. Ini sumbernya dari mata air. Dan memang saat ini debit atau kemampuan air untuk menyiram pohon itu saya kira untuk musim kemarau nanti kurang cukup. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di kebun alpukat ini, salah satu sumber airnya itu menggunakan sumber air dari dalam tanah, yang itu asli murni dan ditampung, yang ada di sebelah sana. Nanti kita tunjukkan, nanti kita ke sana di video ini, nanti kita ke sana. Nah, tapi ketika musim kemarau, yang dimana kita waktu itu menyarankan per liternya 5 liter per pohonnya, nanti disiram 5 liter karena usianya baru 1 tahun waktu itu, di bawah 1 tahun malah, masih mencukupi. Tapi ketika usianya udah hampir 2 tahun, maka yang kami sarankan per pohonnya nanti adalah disiram sebanyak sekitar 15 liter per pohonnya. Nah, itu yang menjadi masalah karena debitnya tidak tercukupi. Akhirnya beliau berinisiatif untuk membuat bendungan. Nah, di sini itu ada cekungan. Sebentar, Pak. Ada di sini. Itu jika kita lihat, itu meskipun musim kemarau, itu ada air yang mengalir. Ada sumber air yang menetes terus. Meskipun kecil tapi dia menetes terus dan tidak berhenti meskipun saat kemarau. Yang kemudian beliau berinisiatif untuk membuat bendungan. Yang bendungan itu cukup besar dan cukup tinggi. Tetapi ternyata ada satu kendala yang akhirnya bisa Anda lihat, dan mari kita saksikan bersama. Ini juga kita mau cek. Turun saja sini, Pak. Ini kita mau turun. Bismillah, assalamualaikum. Ini adalah cekungan yang rencananya akan dijadikan bendungan. Ini air terus mengalir tanpa henti meskipun saat kemarau. Dan itu sumbernya di situ. Nah, rencananya ini akan dijadikan bendungan untuk alternatif kedua jika debit yang kolam lamanya itu tidak mencukupi. Tapi apa boleh buat, ternyata bisa Anda cek di sini. Nah, ternyata bendungannya jebol waktu itu. Kami juga agak sedih, juga ikut merasa sedih karena bendungannya waktu itu kita gadang-gadang untuk menampung air yang bisa cukup banyak. Saya kira ini lebih besar dari sana cakupan bendungannya, tapi kalau untuk debitnya masih besar yang saya debit si keluarnya air. Tapi tidak bisa menampung air kemarin saat musim hujan. Ini hasilnya, dan alhasil kita harus mencarikan alternatif kedua. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, karena bendungan sebesar ini kemarin bisa jebol karena saat musim hujan itu debitnya bisa gede banget dan tidak kuat.
bukan karena konstruksinya yang salah, tapi karena memang tanah bagian bawahnya itu masih labil, jadi tidak kokoh, padahal sudah digali cukup dalam. Alternatif pertama yang kita sampaikan kemarin adalah gimana kalau pembuatan bendungannya itu kecil saja, tidak usah terlalu tinggi seperti itu, kecil saja, yang penting cukup untuk menampung air yang keluar dari situ. Semoga sih bisa, tapi jika memang tidak bisa, karena ketika ternyata debitnya kecil nanti akan menjadi masalah lagi, karena debitnya kurang besar, akhirnya mungkin alternatif kedua adalah sumur bor. Nah, itu yang masih menjadi PR kami untuk mereferensikan, mencari referensi apakah ada di sini jasa pembuatan sumur bor, dan kira-kira apakah daerah kebun sini bisa dibuat sumur bor. Ini airnya sangat jernih, dan ini bukan air hujan, melainkan air dari sumber dari tanah. Dan kita menuju ke lokasi sumber yang sebelumnya, video sebelumnya sebenarnya pernah kita videokan. Dan kali ini kita akan menuju kolam yang dijadikan sumber air. Nah, ini dulu pernah kita videokan. Ini adalah kolamnya. Ini kedalaman kurang lebih sekitar ada kalau 3 meter, dan diambil dengan menggunakan pompa submersible yang dipompa ke atas dengan ketinggian, kalau jaraknya mungkin 100 meter ada, lebih kalau 100 meter, 300 meter ada kalau dari sini sampai ke gudang sumber airnya, tandonya. Tapi kalau untuk ketiganya kurang lebih sekitar 50 meter, dan ini menggunakan pompa submersible. Ini sumbernya dari mata air. Dan memang saat ini debit atau kemampuan air untuk menyiram pohon itu saya kira untuk musim kemarau nanti kurang cukup, dimana kemarin saat musim kemarau yang lalu itu 5 liter itu per 2 hari. Nah, saya kemarin mencoba memberikan alternatif lain agar ada sumber air lain selain kolam ini. Ini mengucur terus seperti ini, meskipun kemarau juga mengalir tapi kecil, jadi mengantisipasi saat kemarau. Itu saja bagi teman-teman yang ingin menanam alpukat. Alpukat itu dia butuh air cukup banyak, apalagi jenis-jenis alpukat yang percabangannya itu nasnya itu panjang-panjang, cepat panjang, dan pertumbuhannya cepat. Contohnya adalah kayangan, itu kebutuhan airnya cukup banyak. Kalau kita ditanya berapa, pengalaman kami di beberapa daerah, di beberapa kebun, 5 liter untuk ukuran 1 ton ke bawah itu cukup saat kemarau ya. Kalau musim hujan kita tidak butuh air, tapi ketika di atas 1 tahun dan mendekati 2 tahun itu bisa sampai 15 liter. Jadi ketika satu kebun ini ada 1000 pohon, ada 15.000 liter yang dibutuhkan. Kadang 15.000 liter itu harus dilebihkan 2 kali. Karena apa? Karena kadang kita nggak tahu di mana ternyata musimnya panas panjang seperti kemarin saat El Nino, dan kemudian tidak 100% air itu biasanya bisa masuk ke tanaman. Ada yang kita gunakan untuk keperluan lain, contohnya spray dan sebagainya. Dan untuk mengantisipasi dan untuk menjaga agar tetap tanaman nanti tidak sampai kekeringan, saya harap di kebun ini nanti minimal di 20.000 liter per harinya itu debit bisa keluar. Itu saja. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like, jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike.
Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman dengan sumur bor, silahkan tulis di kolom komentar. Kami menunggu masukannya. Dan jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?